Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini masih terambil dari Matius pasal ke-18 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini masih berbicara mengenai pengampunan. Pada saat ini tema untuk kajian Alkitab kita yaitu pengampunan sebagai pemulihan emosional. Bapak Ibu Saudara, konsep pengampunan yang diberikan atau yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Petrus di dalam bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa pengampunan itu tanpa batas dan pengampunan itu merupakan kasih karunia. Pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya menjadi contoh yang kuat bagi kita orang-orang percaya dalam mempraktikkan pengampunan kepada orang lain. Konsep ini menjadi sangat penting dalam pelayanan kepada orang-orang yang sedang mengalami sakit hati, kepada orang-orang yang sedang mengalami luka batin. Karena melalui pengampunan, orang-orang yang sedang mengalami sakit hati atau kepahitan, maka mereka dapat menemukan kesembuhan dan mereka akan memiliki suatu harapan yang baru. Karena di dalam pengampunan terjadi yang namanya rekonsiliasi. Pola pengampunan yang diajarkan oleh Yesus membebaskan setiap orang yang sedang mengalami kepahitan, setiap orang yang sedang mengalami luka batin dari dendam dan kesedihan. Dengan mengampuni dan mengasihi sesama, maka mereka dapat mengalami pemulihan yang mendalam dan transformasi pribadi yang berarti dalam pelayanan kepada mereka yang sedang mengalami kepahitan, kepada mereka yang sedang mengalami sakit hati, kepada mereka yang sedang mengalami luka batin. Sangat penting bagi para pelayan Tuhan untuk mengadopsi pola yang diajarkan oleh Yesus dengan memahami dan mendukung serta membantu setiap individu untuk menemukan jalan supaya mereka dapat mengampuni. Maka pelayan Tuhan dapat menjadi saluran pengharapan dan penyembuhan bagi mereka yang sedang mengalami kepahitan, luka batin, dan sakit hati. Bapak Ibu Saudara, pengampunan sebagai pemulihan emosional bagi setiap individu yang sedang mengalami kepahitan, luka batin, dan sakit hati. Pengampunan memiliki kekuatan yang signifikan dalam proses pemulihan dan penyembuhan emosional. Konsep pengampunan yang diajarkan di dalam bagian firman Tuhan ini mengilustrasikan bahwa dengan mengampuni, maka seseorang mampu melepaskan beban dendam, kebencian, dan rasa sakit hati yang bisa merusak kesehatan emosional mereka. Pengampunan memungkinkan mereka untuk meraih kebebasan dan kedamaian batin. Pengampunan memiliki peranan yang sangat penting dalam pemulihan emosional. Ketika seseorang memaafkan orang lain yang telah menyakiti atau melukai mereka, maka mereka membebaskan diri mereka sendiri dari beban emosional yang terkait dengan dendam, amarah, dan kebencian. Dengan mengampuni, maka mereka melepaskan beban negatif yang dapat mempengaruhi kesehatan emosional mereka dan memberikan ruang untuk penyembuhan. Pengampunan juga dapat mengurangi rasa stres dan kecemasan yang mendalam. Memendam rasa sakit hati dan kebencian terhadap orang lain dapat menyebabkan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi.
Akan tetapi dengan memberikan pengampunan kepada orang lain, maka individu yang sedang mengalami kepahitan atau seseorang yang sedang mengalami luka batin dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan yang sedang mereka alami. Mereka dapat merasa lega dan lebih tenang secara emosional dan menghasilkan pemulihan yang lebih baik. Pengampunan dapat membantu untuk membangun kembali kepercayaan dan hubungan yang terganggu akibat dari kepahitan yang dialami. Ketika seseorang mampu mengampuni orang lain, hal ini membuka pintu bagi pemulihan hubungan yang rusak. Pengampunan dapat memperkuat ikatan emosional dan mengembalikan kedamaian dalam suatu hubungan. Pengampunan membantu seseorang untuk mengembangkan sikap positif dan emosi yang sehat. Dengan mengampuni, maka seseorang dapat meredakan kemarahan, memperbaiki suasana hati, dan merangkul kedamaian batin. Ini berkontribusi pada peningkatan kesehatan emosional secara keseluruhan dan memungkinkan seseorang untuk mengatasi kepahitan dengan lebih baik. Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Matius, secara khususnya di dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan tentang pentingnya pengampunan dalam konteks mengasihi sesama. Ketika seseorang mengalami kepahitan, sakit hati, luka batin akibat pengkhianatan, perlakuan buruk atau trauma lainnya, mereka seringkali terjebak dalam perasaan sakit, amarah, dan ketidakmampuan untuk menerima diri sendiri. Pengampunan memainkan peran kunci dalam pemulihan emosional karena melibatkan proses untuk melepaskan dendam, melepaskan kebencian dan kekesalan terhadap orang lain yang sudah menyakiti dirinya. Dengan mengampuni, maka seorang dapat membebaskan diri dari beban emosional yang merusak dan mempengaruhi kesehatan jiwa mereka. Ini bukan berarti mengabaikan atau melupakan apa yang telah terjadi, tetapi lebih kepada membebaskan diri dari belenggu emosional yang menyiksa. Dalam ajaran Yesus, pengampunan tidak memiliki batas yang ditetapkan, sehingga di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-22, di sini adalah jawaban yang Yesus berikan kepada Petrus ketika Petrus menanyakan bagaimana dia harus mengampuni orang yang sudah melakukan kesalahan kepadanya. Di sini Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa dalam hal mengampuni bukanlah berbicara mengenai jumlah atau angka seberapa banyak orang tersebut sudah melakukan atau memberikan pengampunan. Akan tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus ingin menunjukkan kepada Petrus bahwa pengampunan itu tanpa batas. Sehingga di dalam ayat yang ke-22 dikatakan bahwa bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini Yesus menunjukkan bahwa pengampunan harus bersifat tak terbatas dan berkelanjutan. Hal ini menekankan pentingnya memberikan pengampunan kepada orang lain sejalan dengan kasih yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Pengampunan juga membangun jembatan untuk memulihkan suatu hubungan dengan orang lain. Ketika seorang mampu mengampuni, mereka membuka pintu bagi kesembuhan dan terjadinya rekonsiliasi antara dirinya dengan orang lain. Hal ini memungkinkan orang yang mengalami kepahitan
atau orang yang sedang mengalami sakit hati, orang yang sedang mengalami luka batin, untuk merasakan kedamaian batin, memulihkan kepercayaan dan membangun hubungan yang sehat dengan sesama. Dalam konteks firman Tuhan pada saat ini, pengampunan juga berhubungan dengan pemahaman tentang kasih karunia. Ketika seseorang mengalami pengampunan dari Allah dan menyadari kasih karunia yang diberikan oleh Allah, maka orang tersebut didorong untuk memperluas pengampunan itu kepada orang lain yang sudah menyakiti dirinya. Hal ini menggambarkan adanya suatu hubungan yang penuh kasih dengan Allah dan membawa pemulihan emosional yang mendalam. Dengan demikian, pengampunan menjadi kunci penting dalam proses pemulihan emosional bagi mereka yang sedang mengalami kepahitan, bagi mereka yang sedang mengalami luka batin. Pengampunan memungkinkan seseorang untuk melepaskan beban emosional dan membangun kembali hubungan yang terputus dan merasakan kasih karunia Allah yang menyembuhkan. Amin. Untuk kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini, saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami seperti Tuhan sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Oleh karena itu biarlah kami juga bisa mengampuni orang yang sudah bersalah atau orang yang sudah menyakiti kami. Kami akan percaya Tuhan, ketika Tuhan menjadikan kami anak-anak-Mu, maka Tuhan akan membuat kami menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Setiap pergumulan yang sedang kami alami, setiap permasalahan yang sedang kami alami saat ini Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluarnya atas kami. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus yang jadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.